وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Ikhwatal iman, di antara imam ahli sunnah yang menjadi panutan setelah Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala adalah murid beliau yang bernama Imam Malik ibnu Anas rahimahullah ta'ala, yang dikenal dengan Imam Darul Hijrah. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala adalah seorang imam yang sejak kecilnya beliau menimba ilmu, bahkan ketika beliau didatangi oleh orang-orang untuk belajar, beliau berada di kota Nabi, yaitu kota Madinah. Sehingga inilah yang beliau disebut akhirnya dengan sebutan Imam dari Hijrah. Terang benderang ilmu Imam Malik tercermin dengan sosok murid hasil didikan beliau yang kemudian juga menjadi seorang imam besar, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kesibukan dan rutinitas aktivitas Imam Malik rahimahullah ta'ala di bidang ilmu, ketika beliau munakara dan mengkaji ilmu-ilmu di dalam agama kita, dan itulah yang beliau bangun di dalam dakwah, di dalam apa yang beliau sampaikan kepada murid-muridnya, anak-anak didiknya, yang tercermin keberhasilan beliau dan kesuksesan beliau melahirkan seorang imam besar, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kesibukan Imam Malik dalam bidang ilmu, belajar dan mengajar. Suatu hari ikhwatul iman dikritik oleh seorang yang sezaman dengan beliau, seorang yang dikenal sebagai seorang abid, seorang yang taat dan tekun beribadah. Maka dia pun akhirnya dengan bermaksud dan bertujuan menasihati Imam Malik dengan apa yang beliau sibukkan di dalam setiap waktunya dalam belajar dan mengajar. Fa'arsala ila Malik, maka orang itu mengirim surat kepada Imam Malik menasihati Imam Malik agar Imam Malik mengurangi aktivitas dan kesibukannya di dalam belajar dan mengajar, yang seolah-olah semua waktunya dikerahkan, semua tenaganya dilimpahkan dalam bidang ilmu, belajar ataupun mengajar.
sehingga berkemungkinan ikhwatul iman amat minim waktu Imam Malik bermunajat dengan Sang Pencipta, dengan Rabbnya. Seolah-olah sangat kasih waktu yang telah dihabiskan dalam belajar, mengajar, dan mengajar serta berdakwah. Kapan waktunya Imam Malik sujud kepada Rabbnya? Kapan waktunya Imam Malik berada di atas sajadahnya, sujud kepada Sang Pencipta, melaksanakan qiyamul lail dan hal-hal yang lainnya? Maka hal inilah yang dinasihati oleh seorang ahli ibadah di zaman Imam Malik. Ikhwatul iman, kita semua mengetahui bagaimana keutamaan dari kita sujud kepada Allah Azza wa Jalla, melaksanakan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ibadah yang paling agung ini, yaitu salat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salat. Amal yang pertama akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla adalah salat. Idza saluhat faqad naja wa falaha. Apabila salat yang dilakukan oleh seseorang ini baik, maka beruntunglah dia, maka berbahagialah dia. Wa idza fasadat, kata Nabi SAW, dan apabila salatnya ini kurang, maka kata Rasulullah SAW, faqad khaba wa khasir, maka merugilah dia, maka celakalah dia. Ketika seseorang dikatakan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, dihisab oleh Allah Azza wa Jalla, dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, bahwasanya awwalu ma yuhasabu bi, yang pertama akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla adalah salat. Maka ketika Allah menghisab amal salat seorang mukmin, dan Allah mendapatkan ikhwatul iman di mana salatnya itu kurang, tidak seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, idza saluhat faqad naja wa falaha. Apabila salatnya itu baik, maka beruntunglah dia. Dan ternyata dia ini setelah dihisab oleh Allah tercatat sebagai orang yang khaba wa khasir, orang yang rugi dan orang yang celaka, dikarenakan nilai kurang terdapat di dalam salatnya. Dan ketika dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hasil hisab tersebut ke dalam apa yang dimurkai oleh Allah, ke dalam neraka, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengatakan, unzuru hal li 'abdi min nawafil. Tunggu, kata Allah, mungkin hambaku ini punya ibadah salat sunnah. Maka ketika dilihat ikhwatul iman, jika seorang hamba yang ternyata setelah dihisab salat fardunya memiliki kekurangan jauh dari kesempurnaan, maka dia merugi, dia celaka, kata Nabi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyuruh agar dilihat apakah dia memiliki ibadah dari salat sunnah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sebagaimana diceritakan oleh Nabi SAW di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, unzuru hal li 'abdi min nawafil. Lihat, perhatikan, apakah hambaku ini punya ibadah sunnah, punya salat sunnah, fayaktamilu man taqassa min fardhihi. Maka salat sunnatnya itu akan menutupi kekurangan yang ada di dalam salat wajibnya. Setelah Nabi SAW menceritakan ini, di ujung hadis Nabi SAW mengatakan, wa hakadha sa'irul amal. Begitulah yang terjadi, kata Nabi SAW, di setiap ibadah, di setiap amalan, ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka dari sisi inilah ikhwatul iman, selalu kita memperhatikan dari apa yang Allah syariatkan kepada kita untuk kita amalkan, dari ketaatan dan ibadah yang wajib kita tunaikan. Maka selalu ibadah-ibadah wajib itu selalu diiringi dengan ibadah-ibadah sunnah. Salat 5 waktu yang Allah fardukan diiringi dengan salat qabliyah dan ba'diyah, diiringi dengan salat-salat sunat yang lain, termasuk tahajud, termasuk qiyamul lail, yang memiliki keutamaan besar, selain daripada akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang mungkin ada di dalam ibadah wajib kita. Begitu juga ibadah wajib terkait dengan harta. Ketika seseorang telah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, ketika dia telah memiliki harta yang telah cukup nisabnya,
maka dia wajib menunaikan, dan ini sebuah kewajiban, salah satu dari rukun agamanya. Maka mengiringi zakat wajib ini ikhwatul iman, kita juga menyadari bagaimana tuntunan agama kita menganjurkan kepada kita untuk melakukan sedekah sunnah, yang ketika zakat kita tersebut memiliki kekurangan, maka akan disempurnakan dengan sedekah sunnah tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahakala sa'ilul amal. Kata Nabi SAW, begitulah posisi daripada amalan-amalan sunnah tersebut untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang mungkin ada dalam ibadah wajib kita. Apalagi seorang ulama, seorang imam yang terkenal dengan keilmuannya, yang terkenal dengan apa yang telah dia ukir di dalam perjalanan dakwahnya, Imam Malik. Maka dihimbau oleh salah seorang yang tekun beribadah agar Imam Malik mengurangi waktu dari kesibukannya belajar dan mengajar. Fokuslah, lebihkan waktu dia bermunajat kepada Allah, memperbanyak amal ibadah ketaatan dari sebuah kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah gariskan pada seorang manusia, pada seorang mukmin. Namun ikhwatul iman, bukannya Imam Malik angkuh dengan apa yang telah dinasihatkan kepada beliau, tapi dengan keilmuannya Imam Malik memberikan satu pelajaran. Dikatakan oleh Imam Malik menjawab dari apa yang telah disampaikan dari nasihat tersebut kepada beliau. Beliau pun mengatakan, ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya kesempatan dan seorang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla itu tidak lepas dari karunia dan taufik dari Allah kepada masing-masing kita. Maka apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan dan mudahkan bagi kita untuk beribadah kepada Allah, itu tak ubahnya sama persis dengan rezeki yang telah Allah bagi kepada setiap umat manusia. Maka lihatlah, ada orang-orang yang Allah mudahkan ketika dia salat, namun ikhwatul iman, amat berat bagi dia karena kondisinya, karena kesehatannya, karena usianya, amat berat bagi dia untuk melaksanakan puasa. Ada orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan, rajin berpuasa, tapi lihatlah banyak kekurangan yang terdapat di dalam salatnya, baik gerakan maupun bacaannya. Ada orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan dalam salatnya, rajin dalam ibadah puasanya, tapi amat berat bagi dia untuk menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan terkait ibadah yang berhubungan dengan harta. Bagaimana dia bisa bersedekah sementara untuk dia saja tidak cukup? Ada orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan salah satu daripada bentuk ibadah, namun belum tentu dia mampu untuk melakukan ibadah yang lain. Begitulah taufik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagikan kepada setiap mukmin. Persis sama seperti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi rezeki. Yang ada orang Allah mudahkan mendapatkan rezeki dari sisi perdagangan, namun Allah tutup dari pintu rezeki yang lainnya. Ada orang yang Allah mudahkan rezekinya, yang dia peroleh dari ketika dia bercocok tanam, tapi Allah hambat dia ketika dia ingin berternak. Ada orang yang Allah mudahkan berternak, tapi dia tidak bisa berdagang dan sebagainya. Itulah karunia dan rezeki yang semuanya kembali kepada apa yang Allah telah mudahkan dan beri taufik kepada kita. Maka ikhwatul iman, apa kata Imam Malik? Dan saya rasa apa yang saya geluti hari ini, kata Imam Malik, dengan menghabiskan waktu saya dalam ilmu, belajar dan mengajar, insya Allah dengan izin Allah, itu tidak kalah dengan apa yang Allah mudahkan pada dirimu untuk tekun melaksanakan ibadah. Maka intinya ikhwatul iman, jalani, geluti, lalui jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan untuk masing-masing kita. Syukur-syukur jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan bagi kita seluruh jalan, sehingga kita mampu untuk melakukan segalanya, sehingga kita mampu untuk melakukan semuanya, baik itu dalam bidang ilmu, baik itu dalam mengajar, dalam belajar ataupun mengajar, ataupun kita melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Namun ikhwatul iman,
kita menyadari kelemahan kita sebagai manusia. Upaya yang kita mampu lakukan dan tenaga kita amatlah terbatas. Maka ikhwatal iman, sadari dan lihat posisi kita. Syukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan bagi kita, optimalkan dan jalankan itu dengan sebaik-baiknya. Karena itulah mungkin jalan yang Allah mudahkan untuk kita. Dengan terus kita berusaha ikhwatal iman, dengan kita tetap melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, dan mintalah kepada Allah agar Allah memberikan taufik dan kemudahan bagi kita untuk menjalankannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. إخوة الإيمان, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala juga telah menurunkan syariat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan menurunkan syariat kepada kita, Allah juga mengutus ke hadapan kita panutan, uswah. Itulah Nabi kita yang mulia. Sehingga ikhwatal iman, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada diri kita, dengan segala keterbatasan kita, syukuri taufik yang telah Allah bukakan di hadapan kita. Jalani dengan semaksimal mungkin. Walaupun ikhwatal iman, ketika kita melihat ada di antara saudara-saudara kita yang Allah berikan kelebihan, apakah itu dari sisi kelebihan? Kenapa kita lambat untuk dapat mengikuti pelajaran, menghafal ayat-ayat Al-Quran? Sementara orang di samping kita dengan cepatnya, dengan berlarinya dia menghafal Al-Quran. Lalu ini membuat kita down, membuat kita rendah hati, membuat kita malu, dan akhirnya kita berhenti untuk berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala telah membagi-bagi hal tersebut seperti Allah telah membagi rezeki. Sadari ini pada diri kita, sehingga ini akan terus membuat kita akan melaksanakan dan menjalankan kebaikan itu hingga akhir hayat kita. Dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, jalani itu. Karena Allah Subhanahu wa taala ikhwatal iman telah membukakan sebuah pintu kemudahan bagi kita. Walaupun mungkin kita berharap dan bermimpi serta mendambakan agar kita bisa seperti orang lain, seperti orang yang ada di hadapan kita, seperti orang yang ada di samping kita yang jauh memiliki kelebihan dari kita. Tapi ikhwatal iman, itulah Allah telah memberikan anugerah rezeki kepada kita. Karena sesungguhnya ikhwatal iman, Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita, dan itu yang selalu diungkapkan oleh para ulama, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun kebaikan yang bisa kita lakukan. Mungkin inilah pintu taufik yang Allah berikan kepada kita. Jalani ini, dan jangan kita menganggap ini adalah satu yang remeh, yang ketika kita melihat orang mampu melakukan yang lebih daripada kita. Intinya ikhwatal iman, jangan sampai pandangan dan impian kita itu hanya tinggal sebuah angan-angan belaka tanpa kita berbuat, tanpa kita kemudian terus melangkah. Lakukanlah sekecil apapun itu kebaikan, karena sesungguhnya ikhwatal iman, sebagaimana dikatakan, ahabbul a'mali ila Allah
madama wa infalla. Amal yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai itu adalah amal yang terus kita lakukan. Amal yang berkesinambungan kita lakukan. Ikhwatul iman. Walaupun itu sedikit. Ketika Allah mudahkan bagi kita dari dulu sampai sekarang, Allah mudahkan bagi kita untuk mendidik anak-anak dalam tingkat sekolah pendidikan dasar, misalnya dalam pendidikan formal. Apakah kita tidak ingin menjadi orang yang mengajarkan di perguruan tinggi, di sekolah lanjutan atas dan sebagainya? Ikhwatul iman, mudah. Dan jangan anggap remeh dengan profesi yang kita jalankan itu. Karena seorang yang hebat, seorang pemimpin dunia, dari sinilah dia berangkat. Pasti Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan kepada satu kebaikan yang mampu kita lakukan. Istiqomahlah kita di dalam jalan kebaikan yang Allah telah mudahkan dan titipkan kepada kita. Mudah-mudahan ikhwatul iman ini menjadi sebuah keistiqomahan bagi kita dalam selalu berbuat kebaikan, ketimbang daripada kita bermimpi dan berangan-angan sesuatu yang lebih besar lalu membuat kita berhenti melangkah di dalam jalan kebaikan tersebut. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وقوموا إلى صلاتكم.